Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Satur Alam Syahputra dari Prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Pada kesempatan kali ini, kami akan sedikit mempresentasikan hasil proyek akhir saya, yaitu merancang struktur jaringan lab komputer yang ada di TRPL. Saya dari kelompok 9, yang mana beranggotakan saya sendiri dan rekan saya Umar Maulana Siddiq, yang mana pada kesempatan kali ini kami akan merancang struktur jaringan lab komputer yang di dalamnya itu terdapat implementasi subnetting menggunakan VLSM, lalu routing dan server layanan seperti DNS, FTP, Samba, LAMP yang ada pada Ubuntu Server 22.04 LTS. Lalu selanjutnya itu adalah perancangan jaringan. Nah, perancangan jaringan ini ada berbagai macam. Yang pertama, di sini itu saya mengusulkan gitu. Di sini kita membuat hipotesa dulu terlebih dahulu menggunakan topologi jaringan extend star, yang mana jaringan ini dipilih karena keunggulan dalam pengelolaan terpusat, skalabilitas, mudah dikembangkan dan performanya baik untuk lingkungan multi ruangan. Yang mana ini itu menghubungkan tiga ruangan laboratorium dan satu server utama. Jadi kenapa kita menggunakan topologi extensor itu, ini salah satu contohnya. Nah, ini merupakan contoh kasarannya yang ada di berbagai internet. Kenapa kita menggunakan ini? Karena lebih enak aja gitu. Jadi setiap labnya itu dia terpusat kepada switchnya masing-masing, yang mana itu akan memudahkan kita ketika nanti akan adanya pemulihan atau ada pengembangan dari si lab tersebut. Lalu yang kedua itu ada IP address dan subnetting menggunakan VLSM, yang mana mengalokasikan alamat IP secara efisien sesuai kebutuhan spesifik setiap subnet, yang tujuannya meminimalisir pemborosan alamat IP dan memudahkan pengelolaan. Nah, jadi kenapa menggunakan VLSM itu? Dikarenakan lebih tidak membuang-buang alamat IP yang ada gitu. Kalau misalnya kita menggunakan VLSM, kita akan menggunakan prefix yang memang dibutuhkan. Contohnya seperti ini. Nah, ini perhitungan subnetting. Nah, subnetting sendiri itu kan adalah proses membagi jaringan IP tunggal yang besar itu menjadi jaringan sub IP yang lebih kecil. Nah, yang mana ini saya menggunakan net ID-nya 192.168.38.0. Nah, dan saya mempunyai 4 lab, 3 lab dan 1 jaringan server, yang mana dari 3 lab tersebut ada lab B7, B4 dan B9. Di lab B7 itu dibutuhkannya 24 host. Nah, jadi cara menghitungnya itu adalah 2 pangkat Y min 2. Nah, itu rumusnya. Nah, Y ini adalah yang dibutuhkan dari si, misalkan usernya itu apa, host yang dibutuhkannya itu kan 24. Nah, kita cari gitu 2 pangkat berapa, Y berapa yang menghasilkan itu lebih dari 24 tersebut. Nah, didapatkanlah 32, 2 pangkat 5, 30. Nah, kita kurangi 2 pangkat 5, 30 dikurangi 32 dikurangi 2, jadinya 30. Nah si Y ini akan menjadi si prefix berapa, dilihat dari si 32 dikurangi 5 itu berapa. Nah, itu akan menjadi si prefixnya tersebut. Sama juga kepada lab-lab yang lainnya, caranya itu tetap sama menggunakan rumus yang ini. Nah, jadi 2 pangkat Y min 2 lebih dari sama dengan jumlah host yang kita inginkan gitu. Nah, lalu setelah dicapainya IP tersebut yang sudah ditentukan, lalu kita akan merouting. Nah, routing ini adalah proses pemilihan jalur terbaik untuk lalu lintas data antar jaringan, yang perannya itu memastikan semua segmen jaringan di setiap laboratorium ataupun server dapat saling berkomunikasi dengan lancar. Nah, maksudnya routing ini adalah untuk ini teman-teman. Nah, jadi kan sebelumnya sudah kita mengalokasikan si IP-nya itu untuk setiap masing-masing. Nah, di sini kita menggunakan di B7 itu dari 38.0 sampai 31. 0 sampai 31. Nah, terus yang di lab B4 itu lanjutannya 32 sampai 63. Nah, ini tuh yang usable-nya itu dari 33 sampai 62. Net address itu yang mana itu nanti
nanti kegunaannya untuk admin gitu. Lalu routing. Nah, routing ini dari masing-masing tadi yang sudah ditentukan net usable IP-nya. Nah, disinilah menggunakan routing digunakan. Tadi sudah menentukan usulan dari si hipotesa atau topologi jaringannya. Nah, sekarang ini adalah arsitektur jaringan dari jaringan yang akan dibuat. Di sini kita mensimulasikannya menggunakan Gradle. Ada di website. Nah, yang mana di sini itu ada server yang di atas, lalu ini ada switch. Ini server, lalu di sini ada router. Dari router satu ke router lainnya, lalu ini ke router juga, jadi ini segitiga harusnya. Lalu dari router ini tersambung ke switch, router yang ini ke switch. Nah, dari switch ini akan tersambung ke device-device yang memang dibutuhkan pada lab tersebut. Katakanlah ini lab B7, B5, dan B4 seperti itu. Lalu, nah ini merupakan routing statis yang mana kita itu seperti tadi kan ada yang namanya tuh ini nih. Nah, ini hasil jadi dari si topologi yang tadi. Nah, ini ada lab B7, B5, dan B4. Nah, routing itu fungsinya itu untuk menyambungkan. Jadi ketika PC yang ada di lab B7, PC 6 ini yang ada di B7 harus tersambung ke yang B5. Jadi harus ada, mereka itu harus saling komunikasi gitu. Harus bisa tersambung masing-masing si device tersebut. Nah, caranya itu menggunakan seperti ini. Network address 192.168 bisa menggunakan CLI maupun GUI gitu. Nah, di sini sudah disetting dan ini merupakan uji konektivitasnya. Nah, menggunakan PC 6 yang ada tadi dari lab B7 ke PC 5. Nah, ini sukses gitu ya, successful. Sama dari PC 6 juga ke server yang ada di sini. Nah, dia sukses. Oke, jika sudah, lalu lanjut. Nah, lalu ada sistem operasi dan layanan dasar. Nah, yang mana sistem operasinya itu jelas kita menggunakan sistem operasi Ubuntu server dengan versi 22.04 LTS. Dengan alasan pemilihnya itu karena stabil, aman, bersifat sumber terbuka atau open source, dan memiliki dukungan jangka panjang. Juga minimalis tanpa GUI. Jadi bentukannya itu tidak ada GUI kayak sistem operasi Windows seperti ini, tapi berbentuk CLI. Lalu ada SSH atau fungsinya itu sebagai komunikasi yang mana dari remote gitu, semacam remote dari si Ubuntu server tadi bisa diremote menggunakan PowerShell ataupun CMD. Lalu ada DNS atau domain name system server, fungsinya itu menerjemahkan nama domain, contohnya nama umar.com menjadi alamat IP. Nah, alamat IP-nya itu kita bisa menggunakan alamat IP yang memang tadi sudah terujuk atau sudah dihitung menggunakan metode VLSM. Nah, implementasinya itu pertama adalah konfigurasi jaringan NAT dengan subnet yang tadi awal sudah dihitung. Alokasi sumber daya. Nah, cara mengkonfigurasinya itu seperti ini. Nah, sebelum kita membuat sebuah sistem operasi Ubuntu VM. Nah, jadi cara untuk masuk ke sini itu adalah pertama-tama masuk dulu ke VMware, lalu pada bagian edit ada virtual network editor, lalu pencet saja dan allow saja semua aksesnya, maka dia akan seperti ini, masuk ke tab sini, lalu ubah pada bagian VMnet 8 dan ubah di subnet IP-nya menjadi IP yang sudah ditentukan dan subnet masnya, lalu di apply. Nah, jika sudah, langkahnya sama saja untuk pembuatan hingga selesai. Nah, jika sudah,
proses instalasi Ubuntu server setelah selesai, maka bisa kita konfigurasi remote SSH tersebut, yang mana kita bisa nge-remote gitu dari Ubuntu tadi yang mana udah diinstal, lalu kita remote. Nah, tapi sebelum nge-remote kita sinkronisasi dulu atau konfigurasi dulu dari si Ubuntunya ini ke CLI kita dengan cara seperti ini. Nah, pertama kita masuk dulu ke sudo su. Nah, langkah pertamanya itu kita masuk dulu ke sudo su, lalu masukkan password. Setelah masuk ke sudo su seperti ini, kita masukkan gitu. Nah, ini tergantung. Di sini kita menggunakan micro etc /etc sshd config. Nah, ini tuh kita untuk mengkonfigurasi si port dan permission loginnya gitu. Nah, di sini bisa menggunakan nano atau vim atau gedit. Nah, di sini kita menggunakan micro. Nah, pertama itu ubah portnya itu sesuai dengan kebutuhan atau sesuai gitu. Jadi portnya itu jangan tertabrak dengan yang lainnya. Nah, lalu diubah menjadi yes. Nah, di sini kita akan merestart dulu agar si layanan SSHD-nya ini tidak terbacanya itu yang terbaru. Lalu di sini kita melakukan remote dulu. Yang pertama itu kita uji konektivitas si ping yang tadi udah dimasukkan itu apakah berjalan di si CMD-nya itu. Nah, kita buka CMD lalu ngeping 192.168.38.3. Nah, jika sudah ada reply from seperti ini, maka bisa dinyatakan bahwa sudah ada gitu atau sudah terkonek gitu. Yang lalu caranya untuk meremote-nya itu adalah seperti ini. SSH umar.192 IP address yang tadi dimasukkan lagi, lalu min-p, lalu masukkan portnya tadi yang ada di sini, masukkan portnya yang ada di sini sesuai dengan apa yang sudah dikonfigurasi di awal. Nah, jika sudah, maka di situ akan diminta untuk memasukkan password. Biasanya masukkan saja password si Ubuntu tersebut, lalu dia otomatis ke remote seperti ini, teman-teman. Oke. Nah, ya. Oh iya, dan jika memang gagal, bisa jadi gitu, si sistem CTL-nya ini atau sistemnya ini tidak aktif. Bisa teman-teman lihat dulu menggunakan sistem sudo sistem CTL status SSH dan lihat apakah si sistemnya ini aktif. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umar Sidik dari kelompok 9. Di sini saya akan melanjutkan presentasi untuk merancang struktur jaringan laboratorium komputer. Nah, di sini saya akan membahas pada materi yaitu layanan berbagi berkas atau file sharing, yaitu dengan Samba server, lalu FTP server, dan DNS server. Untuk yang pertama yaitu Samba server, saya akan jelaskan terlebih dahulu, yaitu tujuannya untuk menjembatani komunikasi antara sistem operasi berbasis Unix atau Linux dengan jaringan yang didominasi Windows. Lalu untuk cara kerja Samba server ini itu mengimplementasikan protokol SMB atau CIPS, lalu memungkinkan klien Windows mengakses file dan printer di server Linux seolah-olah ada jaringan yang sama. Lalu selanjutnya pada TP atau file transfer protocol server ini, yaitu dengan protokol standar untuk mentransfer, mengunggah, dan mengunduh file antar komputer dalam suatu jaringan. Lalu fitur juga yaitu mendukung dan manajemen file jarak jauh, lalu membuat direktori, file, dan lain-lain, dan aplikasi pengguna untuk kontrol akses. Selanjutnya pada pengimplementasian itu kita akan mulai dari Samba server dengan bagaimana cara misalnya lalu konfigurasi file dan membuat user. Oke. Kita akan masuk ke terminal. Sini saya menggunakan Ubuntu server versi 2.2.4 LTS, namun saya remote SSH pada CMD. Pertama-tama sebelum menginstalasi, kita akan menjalankan perintah terlebih dahulu.
perintah itu sudah OPTP. Agak lumayan lama, mari kita akan tunggu beberapa saat. Karena saya sudah memiliki server, jadi akan beda dalam penginstalan. Untuk menginstalnya itu dengan cara dengan perintah seperti ini. Jadi untuk menginstal itu adalah dengan sudo apt install samba. Pada saya sudah memiliki, jadi nanti akan berbeda dengan teman-teman yang sedang menginstalnya. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi folder. Nah, di sini sebelum mengkonfigurasi folder yang utama, alangkah lebih baiknya kita membackup terlebih dahulu folder ini, supaya ketika kita memiliki kesalahan dalam mengkonfigurasi itu bisa kembali lagi pada konfigurasi awalnya. Kita akan copy terlebih dahulu dengan perintah seperti ini. pp karena ada pada file efektif, lalu kita sama yaitu sama. Ini adalah file samba asli yang akan kita pindahkan pada file yang itu dan Oke, setelah backup kita akan masuk ke dalam file atau mengedit konfigurasi file samba backup itu. Kita akan dengan cara menggunakan text editor sesuai teman-teman gunakan, itu ada di tapi saya di sini akan menggunakan scroll. Kita akan arahkan pada filenya. Oke, tekan enter. Karena saya sudah pernah mengkonfigurasi dan buatnya mungkin akan beda dengan teman-teman. Teman-teman hanya akan disuguhkan oleh konfigurasi global, kan, tapi karena saya sudah membuat user itu administrator sidik dan kelompok saya, jadi di sini akan berbeda tampilannya. Di sini itu adalah untuk mengkonfigurasi dengan cara kita membuat usernya. Nah, kalau udah membuat konfigurasi seperti di sini, maka teman-teman nanti bisa melanjutkan dengan perizinan usernya. Oke, mungkin akan saya jelaskan ya sedikit pada ini ya, konfigurasinya apa saja yang akan digunakan ya. Untuk part ini kita adalah lokasi folder yang akan digunakan itu ada pada folder sampai yang bernama box 9. Lalu di sini akan menggunakan browser itu dengan 0, lalu read only tidak juga, lalu dengan create modenya itu 0, lalu first directory modenya itu 2770, lalu valid usernya yaitu adalah box 9 atas izin admin ya, seperti itu ya mungkin, karena semuanya ini izinnya sama. Jadi kita akan selanjutnya setelah kita mengkonfigurasi pada folder dan membuat folder, lalu kita akan memberikan akses izinnya. Di sini kita akan membuat folder yaitu bernama user atau kelompok yang akan digunakan pada samba. Saya akan menggunakan yaitu kelompok 9 ya. Perintah untuk membuat folder yaitu adalah mkdir dengan itu, lalu lalu nama
kita beli izin yaitu dengan perintah cek izin R itu semuanya R besar lalu kita ambil akses 077 agar semuanya itu bisa mengontrol antara user kamu dan yang kita berizin pada file yaitu pada folder bernama SRP Samba lalu kolom oke. Setelah mengkonfigurasi Samba ini kita akan merestart service yang telah diizinkan yaitu dengan cara seperti ini. Sudah lalu start lalu SMBD selanjutnya kita akan melihat sedikit ya. Oke, nanti akan keluar atau muncul tulisan rules update. Mungkin sekarang kita akan menunjukkan ya bagaimana sih langkah untuk melihat file Samba ini pada di Windows ya. Pertama kalian buka kita bisa buka file explorer terlebih dahulu. Kita pergi pada diskusi, kita klik open and next lokasi, lalu next saja, lalu next, lalu di sini kita disuruh untuk memasukkan IP address dari Linuxnya. Karena saya di sini adalah IP saya. Atau saya kan sudah tahu langkahnya seperti itu ya. Saya akan membuka file yang folder yang telah saya buat. Jika teman-teman sudah memasukkan seperti tadi langkah-langkah tadi, masukkan IP address dan selanjutnya kita akan disuruh memasukkan password. Kita akan masukkan password Linuxnya itu adalah 123. Berikut ini adalah folder yang berada pada CD dengan IP berikut, lalu pada Samba, dan lalu ini adalah nama servernya. Nah, mungkin itu adalah penjelasan dari Samba. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi. Jadi kita akan lanjut pada konfigurasi FTP atau VSFTPD yang akan dimulai dari dengan instalasi itu dengan perintahnya seperti ini. Agak sedikit berbeda untuk penginstalan FTP. Jadi kita akan biasa teman-teman, karena saya sudah memiliki sudah menginstal ini, jadi akan berbeda. Tapi untuk perintah instalasi itu seperti ini. Ini adalah perintah untuk menginstal FTP. Nah, saya sudah memiliki, jadi nanti tampilan teman-teman akan berbeda dengan saya. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi atau mengatur firewall. Oke, di sini kita akan memasukkan perintah seperti berikut ya. Flow. Selanjutnya kita akan kita yang disamakan, tapi ini diganti menjadi satu. Dan selanjutnya kita akan melihat statusnya. Adalah status dari firewall itu aktif.
Terus selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi server pada FTP. Sebelum melakukan konfigurasi, langkah lebih baik kita akan backup agar ketika kita gagal atau keliru dalam melakukan konfigurasi, kita bisa balik lagi ke file sebelumnya. Kita backup terlebih dahulu CV, lalu from kita akan pindah pada file itu adalah kita sudah membackupnya, dan jadi kita akan pada konfigurasinya. Kita masuk lagi menggunakan text editor, biasa menggunakan micro. Selanjutnya kita langsung pada file lokasi file. Adalah tampilan dari file konfigurasi FTP ya. Di sini kita akan mengkonfigurasi server FTPD dengan cara menghilangkan pagarnya. Untuk menghilangkannya, yang pertama itu kita akan menghilangkan pagar pada tulisan anonymous enable no. Itu sebelumnya, karena saya sudah pernah mengkonfigurasi, jadi di sini saya sudah tidak menggunakan data pagar. Jika teman-teman ada tanda pagar yang maksimal itu saja. Selanjutnya kita akan menghilangkan pada tulisan lokal. Ini juga sama awalnya ada pagarnya, dan kita mengizinkannya jadi tidak ada. Selanjutnya kita akan pada tulisan write enable ini kita hilangkan juga. Setelah kita menghapus anonymous yang ini, lalu yang local enable ini, lalu write enable ini, selanjutnya kita ada satu lagi, yaitu adalah pada bagian short local user. Kita akan cari di bawah. Pada bagian ini ada tulisan short local user JS. Ini harus dihilangkan. Ya sudah. Kita akan menambahkan konfigurasi, yaitu tempat, yaitu portnya adalah, kalau saya menggunakan 40.000. Oke, ini akan 40.000. Lalu maxnya saya akan menggunakan 5.000. Setelah sudah konfigurasinya, kita akan close. Setelah di save maka close. Nah, selanjutnya kita akan melihat file backupan dari port firewallnya dengan cara masukkan sudo UFW ini adalah firewall. Lalu kita akan allow untuk menunjukkan yaitu port atribut tadi yang telah kita masukkan di titik 2. Lalu ini maxnya, itu tadi saya menggunakan 50.000 terus lalu TCP. Setelah itu kita akan reload ke firewall.
setelah kita reload kita akan membuat user ya, bikin di sini kita akan memasukkan nama user. Jadi user kelompok ini sudah ada, jadi kita akan menggunakan nama Ceng, oke, user barunya ini, user pada FTP ini. Setelah kita memasukkan setelah kita membuat user, nanti ini kita akan diberi password, kita akan masukkan password. Setelah ini kita masukkan namanya, itu adalah Aceng saja, full name-nya Aceng. Lalu room nomornya bisa diisi atau tidak, jika tidak kita adalah storage. Oke, kita akan mengkonfirmasi dengan Y. Oke. Oke, setelah kita beres memasukkan user, kita akan memberikan file atau folder, akan membuat folder dengan perintah sudo hadir. Lalu kita akan taruh pada home. Nanti kita akan taruh pada nama user ini Aceng, selanjutnya FTP, selanjutnya bawah. Lalu kita akan memberikan hak atau izin akses. Cara kawan, lalu kita kasih nabati tik 2. Kita akan memberikan akses tanpa group pada folder yaitu from, lalu kita masukkan usernya. Selanjutnya kita akan masukkan FTP. Saya kembali. Kita memberikan akses, kita akan memberikan akses lagi kepada blockchain kita. Ini yang membedakan. Lalu terus selanjutnya perintah berikut. Setelah melakukan konfigurasi seperti berikut, kita akan lakukan restart dengan cara yaitu sudo memasukkan perintah yaitu sudo system cl lalu restart di restart kita bisa lihat aktif atau tidak dengan cara memasukkan perintah yaitu sudo system terus. Kita bisa lihat di sini itu adalah aktif running. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan menginstal data server itu dengan perintah berikut ya.
akses dan misalnya nanti akan ada perbedaan data seperti setelah kita menginstalnya kita akan melakukan konfigurasi file itu seperti lokal, forwarder, dan kita akan membuat zona. Sama kita akan konfigurasi forwarder ini agar DNS kita bisa nanya pada DNS public atau forwardernya dengan cara sudah kita masuk menggunakan editor. File kita fokus pada tengahnya itu forwarder. Ini saya menggunakan DNS dari Google ya teman-teman. Jadi kita di sini itu sebelumnya ada garis miringnya, jadi harus dihapus dulu dan kita akan menggunakan DNS dari Google kita sudah save. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi lagi sini kita akan terjemahkan yaitu dari IP address ke nama domain dan nama domain ke IP. Karena saya sudah membuatnya, mungkin saya akan memperlihatkan yang telah saya konfigurasi. Ini adalah konfigurasinya. Kita rubah adalah ini ya. Dari kemarin itu ada rootnya juga, lalu recordingnya itu mengarah kepada IP address dari Linux dengan file www dengan folder www. Nah ini adalah penerjemahan dari nama domain kepada IP address. Kita akan lihat yang dari IP address kepada domain. Kita sudah konfigurasi ini, maka akan lihat pada bagian domain. Ini saya beri nama domain, IP saya. Ini kebalikannya dari yang tadi sini, teman-teman. Jika sudah mengkonfigurasi seperti ini, teman-teman bisa melakukan validasi atau restart dari firewall. Cara seperti ini. Jika tidak keluar apa-apa berarti sudah terkonfirmasi ya, sudah bagus. Kalau sudah, maka kita akan merestar DNS servernya dan firewallnya. Bentar seperti berikut. Ini adalah pendaftaran. Lalu kita akan men-download yang firewall ini. Kita sudah. Maka DNS server ini sudah bisa digunakan. Setelah kita melakukan implementasi dan konfigurasi DNS server sampai server dan FTP server, kita masuk pada bagian web server atau LAM ya, yaitu adalah akronim dari 4 teknologi open source, yaitu L yang adalah Linux sebagai fondasi dasar, lalu A nya itu application server atau HTTP yang menerima permintaan dari browser dan mengirimkan konten web, lalu ada M yaitu MySQL MariaDB,
atau membuat database ya. Ini sistem manajemen basis data untuk penyimpanan dan mengelola data aplikasi. Lalu pada P-nya itu PHP, bahasa atau script sisi server untuk menciptakan konten web yang menarik dan berinteraksi dengan database. Nah, itu adalah. Lalu pada ini tuh pengimplementasian konfigurasi web server LAMP dan WordPress. Mungkin di sini saya akan connect pada web server saja ya, dan tidak akan membuat web server, tapi saya akan menunjukkan konektivitasnya saja antara dari Linux ini, lalu dikonfigurasi dengan database dan bisa dimunculkan pada web ya. Instalasi komponen LAMP ini kita harus menginstal Apache, lalu MariaDB untuk MySQL nya, lalu PHP-nya ya. Ini awal mulainya saya mungkin akan melakukan instalasi dari Apache. Jadi pada Apache itu kita hanya menginstal saja untuk melakukan integrasinya dengan di database yang digunakan oleh MySQL. Itu perintahnya. Kedua, saya sudah ada rencana. Setelah kita melakukan instalasi Apache, kita tuh tidak mengkonfigurasi atau tidak di apa-apakan ya, jadi kita hanya menginstal seperti tadi saja. Selanjutnya akan menginstal pada MySQL database dengan perintah seperti itu. Teman-teman, kita bisa menginstalnya lama tuh beberapa saat. Kecepatan instalasi tergantung dengan device dan internet teman-teman. Setelah melakukan instalasi, mungkin kita akan melakukan konfigurasi seperti user dan password yang akan dibutuhkan pada MySQL. Itu dengan cara memasukkan perintah yaitu sudo MySQL. Correct. Sini kita akan disuruh masukkan user root dalam passwordnya. Kita akan membuat password ya teman-teman. Setelah sudah masukkan passwordnya yang teman-teman buat, kita akan melakukan instalasi pada PHP. Instalasi PHP ini agak lumayan panjang ya teman-teman. Kita bisa install yaitu dengan perintah
teman-teman. Ini adalah perintah untuk install PHP nya. Kita menginstal Apache, lalu PHP dan MySQL. Nah, di sini adalah langkah utamanya. Kita tidak membuat web server, akan tetapi kita hanya mengkonekkan atau memberitahu bagaimana cara meluncurkan web ya pada server ya. Kita bisa pergi dulu pada file yaitu yang bernama www ya teman-teman, lalu pada tab ini kita akan menggunakan text editor. Lalu kita di sini itu sebenarnya sudah ada bawaan file, yaitu adalah nama info.php. Ini masih kosong ya. Kita akan menjalankan sedikit perintah dari PHP untuk melihat atau menjalankan dari perintah lam ini ya, supaya teman-teman itu bisa meluncurkan web server teman-teman pada Linux ini. Jadi di sini saya tidak membuat web server langsung atau membuat WordPress, jadi saya hanya menunjukkan bagaimana caranya. Jadi saya akan menjalankan sedikit perintah untuk menjalankan PHP ya teman-teman. Mungkin seperti ini ya. Ini jadi PHP info ini akan memperlihatkan beberapa info yang dijalankan pada sistem operasi ya. Oke, sudah kita save, lalu kita close. Kemudian kita bisa pergi pada browser teman-teman. Di sini teman-teman tekan saja IP dari sistem operasinya. Lalu di sini kita bisa slash, lalu masukkan file. Jadi setelah kita memasukkan IP address dan nama filenya, nanti akan muncul di sini teman-teman info-info PHP atau perintah yang tadi setelah dibuat ya. Ini teman-teman, ini berisikan info-info penting dari server yang teman-teman gunakan. Mungkin segitu ya untuk pengimplementasian konfigurasi web server ya. Atau jika teman-teman ingin mengetahui filenya, teman-teman bisa pergi pada filenya, jadi www.html. Ini adalah kumpulan file yang ditaikan pada web server ya. Di sini saya sudah membuat koneksi PHP yang misalkan itu yang nantinya akan berintegrasi dengan database. Kita akan lihat. Ini yang saya buat yang berintegrasi dengan database saya yang buat. Nah, ini ada nih, itu hostnya adalah localhost, lalu usernya itu user dari Linuxnya, selanjutnya mungkin ada password, lalu ada database nama database yang di sini adalah buat koneksinya, yaitu dengan cara masuk kepada PSQL, nah, host user.
dan database. Seperti ini ya teman-teman. Jadi di dalam folder yang bernama var, folder bernama www, lalu ada nama folder yang bernama temp, kumpulan file-file yang bisa dilihat nanti pada server ya, web server. Mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai file sharing dan server atau web server ya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kurang maaf. Terima kasih.